presentasi di depan Presiden. Pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mata sebelah buta. Insan PP yang bergelut di EPC ini harus belajar. Perusahaan EPC di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Dalam mengerjakan proyek itu harus dengan sungguh-sungguh, kuasai skop. Masing-masing bidang, masing-masing bagian di proyek itu harus menguasai skop. PP ini harus leading. Harus leading di Indonesia. Apakah itu menjadi top 3? Apakah itu menjadi top second? Kan gitu, top 2. Tapi harus leading. Bagaimana cara leading? Yuk kita sama-sama develop EPC. Saya Edi Herman Harun. Saya lahir di Malang, 13 Oktober 1957. Saya hanya sampai dengan S1 di Teknik Kimia ITB, cukup lama, kurang lebih 5,5 tahun. Pada saat itu memang agak lama kuliahnya, beda dengan sekarang ya. Setelah saya lulus dari Teknik Kimia ITB tahun akhir 1981, saya mulai mencari pekerjaan. Saya pada saat itu tidak tahu harus bekerja di mana, cuma pikiran saya adalah saya cari kerja di pabrik pupuk, pabrik petrochemical. Tetapi pada saat itu ada dosen yang menginformasikan ke saya, ada satu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, yaitu PT Rekayasa Industri. Nah, kemudian saya masuklah ke perusahaan itu tahun 1982. Ternyata perusahaan itu bergerak di bidang EPC. Nah, itu saya masuk, kemudian saya dilatih berbagai proses EPC, walaupun pada saat awal tidak mengerti EPC itu seperti apa. Pada tahun 1982 akhir, pemerintah menunjuk PT Rekayasa Industri sebagai kontraktor di bidang konstruksi pembangunan pabrik pupuk Iskandar Muda 1, di mana pada saat itu yang melakukan desain dan juga supply peralatan dan material itu dari pihak Toyo Engineering Corporation. Pada saat itu pertama kali tidak ada Ibu, tidak ada training, kami berapa puluh engineers baru diterjunkan ke Lok Semawe Aceh. Yang notabene kami tidak tahu, pertama kali keluar kota, naik pesawat terbang, masuk ke Lok Semawe, Aceh, untuk bagaimana mengerjakan konstruksi pembangunan pabrik pupuk tersebut. Ya alhamdulillah lah dalam kurun waktu 2 tahun, walaupun saya fresh graduate, bisa menyelesaikan itu dengan sempurna. Nah, ini juga ada yang menarik. Pada saat pembangunan pupuk Iskandar Muda 1, saya sebagai instrumen supervisor. Seorang lulusan teknik kimia menjadi supervisor instrumen. Itu kan ada hubungan sedikit lah untuk proses kontrol kan gitu. Tapi ini konstruksi kan gitu. Kemudian di Pupuk Kalimantan Timur 3 sebagai piping engineer. Ini kan totally berubah, berbeda kan gitu. Tetapi saya sebagai engineer muda sangat tertantang. Sangat tertantang untuk bagaimana bisa menyelesaikan. Karena ini pertama kali putra-putri Indonesia mengerjakan pabrik pupuk yang sebelumnya pabrik pupuk itu dikerjakan oleh perusahaan asing. Sehingga dengan masuknya perusahaan nasional itu bisa menghemat cukup banyak. Dari pupuk tadi saya terjun dari orang konstruksi terjun ke bidang engineering gitu kan ya, ke bidang engineering di piping tadi di Pupuk Kalimantan Timur 3 kan gitu kan ya, engineering. Kemudian sepulang dari situ saya ditunjuk sebagai engineering manager untuk proyek kecil, proyek Pupuk Kaltim revamping. Jadi masih di Pupuk Kaltim tuh. Dari engineering manager Pupuk Kalimantan Timur revamping, saya ditunjuk sebagai kepala divisi pengadaan.
Jadi dari orang konstruksi, kemudian ke engineering, ikut desain, engineering, kemudian ditunjuk sebagai kepala divisi pengadaan yang notabene berubah 180 derajat, ya kan? Yang tadinya menghadapi kertas kalkir, kalau zaman itu kan menghadapi kertas kalkir kan, bukan komputer kan gitu kan ya, pada tahun 80-an tersebut, kemudian harus berhadapan dengan orang yang tadinya saya mohon maaf tipenya adalah introvert gitu loh. Saya harus berhubungan dengan orang, dengan para vendor, dengan para supplier, dengan para subkontraktor gitu loh. Dan itu berjalan selama 5 tahun, gitu kan? Selama 5 tahun. Ini rekor lah. Sebagai kepala divisi pengadaan selama 5 tahun itu rekor lah gitu kan ya gitu. Tetapi alhamdulillah sukses, dari yang tidak kompetitif dulu kita mendapatkan harga sehingga menjadi kompetitif kan gitulah. Nah, dengan berjalannya waktu, di tengah-tengah saya sebagai kepala divisi project management, saya ditunjuk sebagai project manager kilang minyak yang pertama kali dikerjakan oleh putra-putri Indonesia, walaupun pada saat itu bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Porsi Jepang cuma 27%, porsi kami 73% kan gitu. Tetapi itu adalah proyek pembangunan kilang minyak pertama kali, walaupun unitnya nggak sebanyak yang sekarang dilakukan di ADMP Balikpapan kan gitu. Tapi itulah itulah pengalaman pertama putra-putri Indonesia mengerjakan kilang minyak. Perjalanannya sangat seru, menantang karena pertama kali ya, dari sisi teknis ya, dari sisi teknis, kemudian juga dari sisi non teknis. Karena pada saat itu proyek itu berlokasi di Balongan. Pada tahun 2003 itu, Balongan itu masih lumayan tanda kutip lah, lumayan tanda kutip kan gitu kan ya. Dari sisi sosial, dari sisi sosial gitu. Dari sisi teknis itu juga menantang pertama kali, sehingga memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang juga harus di rework kan gitu kan ya. Tetapi oke lah, itu kan juga perjalanan bagaimana kita menambah pengalaman, menambah jam terbang kan gitu kan ya. Nah, yang paling berkesan buat saya, yang paling berkesan itu pada saat itu, saya di pihak owner tuh ada kakak kelas saya. Ini dari sisi teknis nih ya, kakak kelas saya. Kakak kelas saya tuh sampai bukan menghina, tetapi saya berpikir secara positif nih, masa yang gitu aja nggak bisa? Nah, itu yang menjadi tantangan buat kami, tim, gitu loh. Yang gitu saja tidak bisa, kan gitu. Itu cambuk nih buat kami, sehingga alhamdulillah proyek itu bisa diselesaikan tepat waktu. Tetapi yang paling mengesankan buat saya adalah masalah sosial. Di awal proyek, saya pernah diusir dari kota itu oleh oleh lingkungan lah, diusir kan gitu kan. Kemudian saya pernah hampir terjebak untuk, mohon maaf, untuk dianiaya gitu loh. Karena proyek itu proyek yang di lokasi yang kondisinya seperti itulah ya, saya tidak bisa menyebutkan secara detail kan gitu kan ya, dimana banyak sekali pihak-pihak yang ingin berpartisipasi, tetapi kompetensi mereka tidak masuk ke situ kan gitu. Makanya kami bagi dua tuh, ada yang high skill, ada yang non skill kan gitu. Yang non skill ini saya ambil dari lokal setempat kan gitu. Tetapi mereka ingin mengerjakan yang high skill. Nah, itu kan tidak match gitu kan, tidak kena gitu. Ya itu, sampai akhirnya saya pernah diusir, kemudian juga pernah hampir terjebak untuk dianiaya kan gitu. Itu pengalaman yang sangat berkesan. Yang berkesan lagi adalah pada saat selesai proyek itu saya harus presentasi di depan presiden. Pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mata sebelah buta. Ya,
karena saking stresnya, capek, banyak pikiran, banyak sekali hal-hal teknis yang harus diselesaikan, kemudian juga harus menghadapi lingkungan yang luar biasa, mungkin karena tidak kuat badan, kena mata sebelah kiri buta, tidak bisa melihat, kan gitu. Nah, begitu selesai tuh baru kena tuh, selesai project langsung kena buta sebelah kiri, dan beberapa hari kemudian harus presentasi di depan seorang presiden. Tetapi alhamdulillah presentasinya lancar, proyek juga bisa diresmikan dengan sukses, kemudian juga dioperasikan dengan bagus, kan gitu. Itu perjalanan saya bagaimana dari seorang fresh graduate menjadi project manager proyek yang pertama kali dikerjakan oleh putra-putri Indonesia. Sampaikan dari orang konstruksi, kemudian juga beralih menjadi engineering, kemudian menjadi project manager, itu kan sudah satu, kemudian menjadi kepala divisi pengadaan, kan gitu. Itu sudah satu cycle EPC, kan gitu kan ya. Sudah mengerjakan engineering, sudah melakukan kegiatan atau bertanggung jawab untuk procurement, kemudian juga construction jelas, kemudian menjadi project manager. Akhirnya satu cycle EPC ini sudah saya lalui, kan gitu kan ya. Nah, ini kan tentunya kalau yang namanya karir itu kan juga berdasarkan penilaian pimpinan pada saat itu. Dari seorang kepala divisi procurement, kepala divisi project management, kemudian menjadi SVP atau zaman dahulu vice president lah, marketing untuk SBU, Strategic Business Unit, Refinery and Petrochemical. Ya, jadi SBU itu yang mencari project khusus untuk refinery petrochemical. Pada saat itu pencapaian atau performance SBU refinery dan petrochemical itu tertinggi lah di perusahaan itu, kan gitu. Jadi dari seorang engineer menjadi seorang marketer, gitu kan, menjadi seorang marketing, menjadi semakin lengkap. Jam terbang seorang Edi Herman itu, kan gitu kan ya. Nah, mungkin dari situ kemudian saya ditunjuk menjadi kepala divisi portofolio dan new venture investment, gitu kan ya. Tidak lama, karena setelah itu saya ditarik oleh pemegang saham, oleh holding, yaitu Pupuk Indonesia. Nah, di Pupuk Indonesia ini saya menjabat sebagai General Manager Investment dan Development, ya, selama 2 tahun, dari tahun 2011 sampai 2013. Nah, setelah itu secara korporasi saya terbuka, yang tadinya pure technical di Pupuk Indonesia mengenai korporasi, kan gitu kan ya. Kemudian dikembalikan lagi ke perusahaan sebelumnya sebagai direktur operasi. Nah, dari situlah saya mulai berkontribusi sebagai direktur operasi. Nah, di PT Rekayasa Industri sebagai direktur operasi itu memang pada saat itu selama 3 tahun lebih itu menjabat sebagai project director beberapa project besar, ya, project gas processing, project petrochemical, kan gitu. Ada beberapa project besar sebagai project director, sehingga saya tiap bulan harus ke lapangan untuk bagaimana memonitor progres-progres di project tersebut, project-project tersebut, nah, gitu kan ya. Nah, selesai dari PT Rekayasa Industri, karena masa baktinya sudah selesai, kontraknya sudah habis, kan gitu kan ya. Saya kemudian dipanggil oleh Pertamina sebelum masuk ke PP. Jadi ini bab 3 nih Pertamina. Jadi bab 1 di PT Rekayasa Industri, bab 2 bab 4 di Pertamina, maaf. Bab 2 di Pupuk Indonesia. Kemudian bab 3 balik lagi ke PT Rekayasa Industri sebagai direktur operasi, bab 4 di Pertamina. Pada saat itu Pertamina di Engineering Center untuk mendevelop feed atau feed lah untuk RDMP Balikpapan Refinery. Itu.
Nah, tetapi saya tidak lama di Pertamina, hanya 6 bulan. Jadi selesai, memang kontraknya di Pertamina kan 6 bulan. Tapi saya tidak mau diperpanjang, gitu loh. 6 bulan cukuplah membantu Pertamina, gitu kan ya, sebagai senior advisor lah pada saat itu. Membantu Pertamina cukup, kemudian saya ditarik oleh perusahaan swasta, satu perusahaan swasta yang juga bergerak di bidang konstruksi dan EPC. Itu PT Trubajaya Engineering, gitu kan ya, dari tahun 2017 awal sampai tahun 2019 sebagai wakil direktur utama dan direktur EPC, direktur operasi EPC, dan kemudian juga menjadi direktur utama PT Trubajaya Engineering, kan gitu. Nah, 2019 ada sampai dengan 2019 mengerjakan proyek-proyek power plant. Jadi Trubajaya ini kan di power plant, kan gitu. Nah, kemudian di tengah jalan bekerja di Trubajaya Engineering, ditariklah oleh satu perusahaan swasta saya ini, yaitu PT Rukun Raharja Terbuka, yang bergerak di bidang investment khususnya di pipeline, gas pipeline, natural gas pipeline. Itu dari tahun 2019 sampai 2019 sampai 2020 bulan Juni. Nah, di bulan Juni itu saya diminta untuk ke PTPP Persero Tbk. Ya, dari 2020 bulan Juni, 4 Juni sampai sekarang, gitu kan, sampai sekarang. Jadi insan PP yang sangat membanggakan, gitu kan ya, untuk mendevelop EPC yang benar, gitu kan ya, untuk mendevelop EPC yang benar, gitu. Bukan berarti kemarin tidak benar, belum lengkap, belum sempurna, gitu loh. Nah, ini dengan pengalaman saya yang sedikit di EPC, Kementerian BUMN meminta saya untuk mendevelop PTPP di EPC, karena kalau yang namanya gedung dan infra kan itu sudah well established lah ya di PP, tapi EPC ini belum. Gini, jadi EPC ini buat saya kegairahan, karena saya bergelut di bidang EPC ini selama hampir 33 tahun, plus sekarang hampir 3 tahun di PP, artinya sudah 36 tahun saya bergelut di bidang EPC, kan gitu kan ya. Nah, EPC ini penting buat negara. Kenapa? Karena memang EPC ini multiplier efeknya tuh luar biasa, kan? Karena ada pekerjaan engineering, ada pekerjaan procurement supply, ada pekerjaan konstruksi, kan gitu. Engineering itu di dalam kantor, di dalam gedung, kan gitu kan ya. Tetapi apapun perlu orang, perlu resource. Resource ini bisa dari mana-mana, ya kan? Ada yang tinggal di rumah sendiri, ada yang harus kos, kan gitu kan ya. Sehubungan dengan kondisi, kan gitu kan ya. Nah, walaupun itu di rumah sendiri, walaupun itu kos, apalagi kos, itu kan perlu pihak ketiga untuk bagaimana dia mendapatkan pakaian bersih, untuk mendapatkan makanan yang baik, kan gitu kan ya, untuk mendapatkan hiburan dan lain sebagainya, kan itu perlu ke pihak lain, kan gitu kan ya. Itu baru di engineering, ya. Kemudian di procurement, procurement kan beli sesuatu, beli material, beli peralatan yang harus difabrikasi, ya kan. Nah, fabrikator ini pastinya kan juga punya karyawan yang bagian administrasi, karyawan yang bekerja untuk melakukan fabrikasi. Kembali lagi ke perlu orang, perlu resource, gitu loh. Resource ini bisa dari mana-mana, lokasinya juga bisa di mana-mana, perlu tempat tinggal. Apakah itu rumah sendiri, apakah itu kos dan lain sebagainya, perlu makan, perlu pakaian bersih dan lain sebagainya. Jadi multiplier effect itu luas sekali. Apalagi konstruksi itu untuk proyek-proyek istilah saya itu kelas A, itu perlu on the peak period itu perlu 3.000 workers.
Ya, ADMP Balikpapan sekarang butuh berapa? Mungkin 15.000, 20.000 tenaga kerja. Itu kan dampaknya luar biasa, ya kan? Kan gitu. Itu kenapa saya sangat sangat betah, sangat menikmati untuk menerjuni atau untuk menggeluti dunia EPC, kan gitu. EPC ini kan tadi saya sudah sampaikan mulai dari design engineering. Di awal nih, desain engineering, kemudian bagaimana hasil desain tadi untuk kita adakan dengan cara membeli, ya kan ya, membeli material, kemudian juga peralatan-peralatan, kemudian tentunya setelah kita beli, kita deliver itu ke project site location, kemudian kita install, kita erect, kan gitu kan ya. Nah, peralatan-peralatan ini banyak sekali, tergantung ke project project scopingnya, kan gitu kan ya. Mulai dari equipmentnya sendiri, kemudian juga material-material yang istilahnya bulk material, yang itemsnya bisa thousand, bisa luar biasa lah, kan gitu kan ya. Nah, bedanya adalah EPC ini lengkap nih. Engineering kita desain, beli, kemudian kita konstruk, tetapi itu di-manage oleh dirijen yang namanya project management gitu kan. Di project lain adalah project management, cuma mungkin hanya konstruksi gitu kan ya, hanya konstruksi kan gitu. Kalau ini enggak, selain itu projectnya macam-macam EPC itu, mulai dari oil and gas, kemudian power plant dan energi, kan gitu-gitu ya. Belum lagi mining processing, sekarang tambah lagi renewable energy, kan gitu kan ya. Banyak sekali. Luas, petrochemicals, kan gitu kan ya. Luas sekali. Sehingga engineering ini harus kuat gitu lah. Makanya organisasinya harus sempurna. Bukan sempurna, maksudnya harus sesuai dengan bisnis EPC yang tadinya tidak ada engineering. Boleh dikatakan waktu saya masuk ke PP ini nggak ada tuh divisi atau departemen engineering gitu kan ya. Sekarang organisasinya saya rubah, ada tuh departemen engineering, karena kan itu harus dibina, ya kan, dibina. Engineer itu harus dibina, kan gitu, agar dia mempunyai pengalaman, mempunyai kompetensi yang sesuai gitu kan ya. Karena keberhasilan pengejaran proyek itu berawal dari engineering, ya, berawal dari engineering gitu loh. Itu silahkan ditanya lagi yang lebih dalam. Oke. Sekali lagi, EPC ini very complex, ya kan ya. Engineering, procurement, construction, dan commissioning. Ya, jadi EPCC gitu loh. Tergantung kepada scopingnya seperti apa, kan gitu. Engineering harus kuat. Koordinasi di engineering luar biasa. Interfacing di engineering satu disiplin dengan disiplin lain luar biasa, kan gitu kan ya. Engineering ke procurement juga luar biasa. Karena engineering menunggu atau tergantung kepada data-data dari vendor yang kita selected, kan gitu kan ya. Itu. Kemudian konstruksi pun juga kompleksitasnya luar biasa, kan gitu ya. Tergantung kepada proyeknya seperti apa, kan gitu kan. Makanya sekali lagi saya tekankan organisasinya harus sesuai untuk bisnis EPC, kan gitu kan ya. Nah, kembali lagi, tadi saya sampaikan, EPC ini multiplier efeknya tuh luar biasa, kan gitu kan ya, untuk roda perekonomian nasional secara tidak disadari, kan gitu. Semua bergerak nih, begitu ada project EPC, ada pengadaan, kan gitu. Para fabrikator, para vendor, para supplier, para subkontraktor bergerak untuk menyelesaikan order-order, bergerak untuk menyelesaikan pembangunan pabrik di lokasi proyek, kan gitu kan ya. Nah ini di mana EPC itu kompleksitasnya tinggi, kan gitu. Nah yang paling penting adalah bagaimana mendirijen itu semua.
perlu kompetensi, knowledge, pemahaman, project management, kan gitu. Itu yang harus dikuasai oleh PTPP. Nah, ini yang sedang didevelop. Nah, PTPP sudah tuh dari tahun 2011 sudah melakukan proyek-proyek EPC, tetapi khususnya di power plant. Hampir 4.000 megawatt sudah dikerjakan oleh PTPP. Itu bagus sebagai modal dasar, kan gitu, modal awal untuk bagaimana mendevelop organisasi EPC, kan gitu. Nah, sekarang sudah mulai tuh PTPP masuk ke NPK di PIM, ya insya Allah tahun ini berproduksi. Artinya apa? PTPP sudah menguasai bisnis EPC secara keseluruhan, gitu loh. Karena NPK itu processing plant, bukan power plant. Ya, processing plant itu lebih kompleks daripada power plant karena menyangkut masalah fasa media, fasa padat, fasa cair, fasa gas, kan gitu. Kemudian juga menyangkut kepada kondisi operasi, ada temperatur, ada tekanan dan lain sebagainya lah, kan gitu ya. Itu. Jadi saya melihat PTPP memang harus leading di EPC bisnis ini di nasional. Sebagai informasi nih, perusahaan EPC di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Itu adalah di Malaysia, ada di Filipina, ada di Thailand, tapi itu fokus ke engineering. Dan itu milik asing juga, kan gitu. Jadi Indonesia memang sudah sudah mempunyai kompetensi khususnya di EPC, kan gitu. Nah, PP harus leading di kancah nasional, gitu ya. Apakah itu nanti menjadi 3 besar perusahaan leading EPC company di Indonesia, ya gitu. Itu target tuh yang harus para engineer PP itu menuju ke situ. Ya, menuju ke situ. Tentunya kan tidak mudah, harus terus menggali, menambah kompetensi, ya gitu. Baik, Pak. Berarti artinya tadi karena di Asia Tenggara tuh yang paling besar kan di Indonesia, Pak ya. Artinya memang opportunity kita tuh masih sangat besar, Pak ya, untuk bisa menjadi leading nanti di Asia Tenggara atau nasional kita mungkin bisa jadi 3 besar, ya, betul, Pak? Iya, pengalaman saya pribadi untuk bergerak di bidang EPC sudah merambah ke Malaysia, sudah merambah ke Brunei Darussalam, mengerjakan beberapa proyek di Malaysia, mengerjakan proyek metanol di Brunei, kan gitu. Jadi memang harusnya PP ini kuat di EPC selain di regional, selain di dalam negeri, juga di regional, ya, khususnya di negara tetangga, agar mudahlah koordinasi, mudah transportasi dan sebagainya, kan gitu. Di Malaysia atau di Brunei atau bahkan mungkin di Vietnam, gitu ya, di Myanmar. Gitu. Karena mereka perlu tenaga kerja, perlu perusahaan yang bisa mengkoordinasikan pembangunan proyek tersebut, kan gitu. Pertama adalah organisasi dulu. Saya selalu kembali lagi ke organisasi yang suitable untuk bisnis itu, kan gitu loh. Organisasi sudah sesuai, kemudian orang. Karena orang tidak tergantikan. Secanggih apapun teknologi, tapi kalau orang tidak kompeten, itu tidak bisa tuh mengimplementasikan teknologi tersebut, kan gitu kan ya. Nah, orang yang punya kompetensi, kita harus terus mendevelop kompetensi engineer kita, kemudian juga tools dan software, ya kan, itu harus dilengkapi. Itu di sisi engineering, kan gitu kan ya. Kemudian di sisi procurement itu sourcing. Jangan sampai kita membeli suatu peralatan, satu material itu dari rekanan level kesekian, gitu loh. Kita harus langsung ke rekanan yang levelnya yang paling tinggi, sehingga tidak ada cost-cost yang tidak diperlukan, kan gitu kan ya. Itu jadi harus tepat tuh sourcingnya. Caranya apa? Caranya hanya harus bergerak gitu loh. Sekarang kan teknologi maju, ada Google. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Itu ngetokin satu-satu tuh,
ngetokin pintu satu-satu, lihat daftarnya kira-kira siapa saja, itu ketokin satu-satu. Kalau sekarang kan email dan lain sebagainya lah kan gitu kan ya. Terus kemudian itu di procurement tuh, bagaimana tidak hanya bagaimana membeli dengan harga yang kompetitif, tetapi bagaimana juga kita mendeliver peralatan equipment itu sesuai dengan sesuai dengan schedule, project schedule kan gitu. Itu artinya kita harus expedite, ya kan? Para expediter kita tuh harus mempunyai wawasan satu secara teknis minimal, gitu loh. Kemudian schedule, itu loh, sequential schedule kan gitu loh. Itu expediter kami. Kemudian juga bagaimana cara mentransportasikan equipment dan material tersebut, apakah itu dari overseas, apakah itu dari dalam negeri kan gitu. Itu bisa caranya macam-macam. Apakah kita serahkan ke para vendor atau kita collect. Ya, kita collect, kita kerjakan sendiri, kita ambil tuh semua material-material atau equipment dari para vendor fabrikator, kemudian kita deliver, kita ship out ke project location kan gitu. Kalau di luar di luar pulau, kan kita pilihannya ada dua, mau vessel charter atau time charter. Nah ini kecanggihan orang procurement dan project management, gitu loh. Karena kan itu kembali lagi ke cost tuh, mau vessel charter atau time charter, kan gitu kan ya. Itu beda tuh. Ujung-ujungnya adalah cost. Bagaimana kita harus mendapatkan cost yang serendah mungkin. Konstruksi, kita harus tahu construction methodnya seperti apa, ya kan ya. Productivity-nya bagaimana, gitu. Perlu resource-nya apa saja, sehingga pada saat konstruksi itu efektif kan gitu. Bagaimana pemaketannya? Ya tergantung pada scoping, bagaimana pemaketannya. Ya, kembali lagi ujungnya ke project cost, bagaimana kita bisa saving. Ya kan? Ada nilai kontrak, ada budget kan gitu kan ya. Nah, project team ini kan harus jaga budget nih. Untuk jaga budget ini harus punya internal target, ya kan? Bagaimana dia si project team bisa saving kan gitu di bawah budget, sehingga gross profit margin yang ditentukan itu nggak kepake, tidak terpakai gitu loh. Jadi lebih banyak profitnya nanti seperti itu kan? Yes, dan itu kan perusahaan jadi growth, ya kan? Nah, untuk jaga itu, kembali lagi kita harus jaga cost, project cost, yang sudah kita develop, sudah kita establish waktu di proposal, kemudian kontrak. Nah, proposal itu proposal kan dikasih waktu pendek, tapi kita harus bisa menghasilkan harga yang akurat, akurasinya tinggi. Itu kembali lagi kepada bagaimana kita mendapatkan BQ, bagaimana kita mendapatkan spesifikasi pada saat proposal stage, bagaimana kita harus mendapatkan harga yang kompetitif, kan gitu, ya kan? Yang jelas insan PP yang bergelut di EPC ini harus belajar dalam mengerjakan proyek itu, harus dengan sungguh-sungguh, ya kan? Pastinya semua juga harus dengan sungguh-sungguh gitu loh. Tetapi kembali lagi, kuasai scope. Masing-masing bidang, masing-masing bagian di proyek itu harus menguasai scope, menguasai kontrak, gitu kan ya? Menguasai kontrak, menguasai scope. Dengan pemahaman itu, kita tahu tanggung jawab kita ini sampai di mana, kan gitu. Apakah itu dari sisi schedule, apakah itu dari sisi quality, apakah itu dari sisi scoping, gitu kan. Karena kan kita tuh kadang-kadang mengerjakan proyek ini kan tidak sendiri, tetapi berpartner, ya kan, berpartner kan gitu. Nah, kalau kita sudah kuasai scoping, kontrak, bila terjadi sesuatu karena akibat dari partner, kan kita bisa berbicara, gitu kan ya, bisa berbicara sehingga tidak merugikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana engineer PP ini, insan PP ini terus belajar, ya, memahami bagaimana bisnis proses EPC itu, ya. Itu yang paling penting. Karena kembali lagi, saya ulangi,
Di engineering ini kompleksitasnya tinggi, interfacing antar disiplin ini tinggi, kan gitu kan ya. Saya tidak, di kesempatan ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, karena butuh waktu yang cukup panjang, kan gitu kan ya. Bagaimana interfacing itu cukup tinggi, kan gitu ya. Demikian pula di procurement, kan gitu. Bagaimana strategi procurement ya, tidak hanya asal membeli, bagaimana kita memaket-maketkan, bagaimana kita sourcing, bagaimana kita melakukan tender, negosiasi, itu kan ada strategi tersendiri, kan gitu. Terus kemudian juga di konstruksi, bagaimana organisasi konstruksi seperti apa, bagaimana mensupervisi para subkontraktor, ya gitu ya. Itu juga seni di konstruksi, itu yang harus dikuasai gitu loh. Makanya saya sih selalu yuk dalam mengerjakan proyek apapun hadirkan ruh, hadirkan kegairahan gitu loh, sehingga apapun menjadi ringan, apapun menjadi smooth, kan gitu. Itu pesan dari saya. IPCPP kembali lagi, tadi sudah saya infokan bahwa IPC di Asia Tenggara itu kan hanya ada di Indonesia sejauh yang saya tahu nih sekarang ini. Nah, PP ini harus leading di Indonesia. Apakah itu menjadi top 3, apakah itu menjadi top 2, kan gitu, top 2. Tapi harus leading. Bagaimana cara leading? Yuk kita sama-sama develop IPC. Bergandengan tangan, serius gitu kan ya, untuk mendevelop IPC ini menjadi leading gitu loh. Sehingga kita bisa berkiprah tidak hanya di dalam negeri, tetapi di regional. Gitu. Harus jadi champion dengan P-nya 2. Oke, siap Pak. Ya. Oke. Satu, nawaitu. Kedua, optimis, jangan takut apa yang akan terjadi di depan. Ketiga, tentunya berusaha dan doa. Keempat, hasilnya seperti apa, keputusan yang di atas seperti apa, kita harus bersyukur. Kelima, jangan zolim. Dah, cukup.